Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil sikap saat teduh. Sikap saat teduh dimulai. Amin. Karena begitu besar kasih Allah untuk kita, Ia merelakan dirinya mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Untuk itu, mari kita memuji namanya dengan pujian oleh kuasa darah-Mu.
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami selama 1 minggu lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami sendiri ya Tuhan, melainkan karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami sangat bersyukur di mana Engkau telah menolong kami untuk datang di tempat ini ya Tuhan, untuk beribadah kepada Engkau, untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan untuk mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau dan sungguh-sungguh mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya dengan kedatangan kami pada saat ini bukan hanya sekedar mendengarkan kebenaran firman-Mu atau hanya memuji memuliakan nama-Mu, tetapi kami memiliki kesungguhan hati ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga ya Tuhan, kami tidak berhenti berdoa juga untuk jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, mengantarkan mereka ke tempat ini ya Tuhan, sehingga kami sama-sama memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga tidak berhenti berdoa juga untuk kami di tempat ini ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa, umat yang tidak layak ya Tuhan, umat yang tidak pantas datang ke tempat ini. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyadari ya Tuhan, banyak kesalahan yang kami perbuat selama 1 minggu lamanya ya Tuhan. Baik itu melalui perkataan kami, tindakan kami, bahkan hal-hal buruk yang kami lakukan ya Tuhan, yang kurang berkenan kepada Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami sebab kami manusia yang tidak sempurna. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang telah memberikan kami kesempatan dan menyelamatkan hidup kami sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhir selesai ibadah ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama-sama kami dan memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita terus memberikan pujian bagi Tuhan dengan pujian Denganmu Tuhan. Kau pernah berlalu
Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku,
kami imani ya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Bahkan di dalam segala sesuatu yang kami gumuli, Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Bahkan di dalam keberdosaan sekalipun ya Tuhan, Engkau terus mendampingi kami oleh kemurahan-Mu. Maka pada kesempatan ini ya Tuhan, biarlah pujian yang sudah kami bawa di hadapan-Mu itu boleh menjadi wujud syukur kami ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami tidak hanya memuji Tuhan, kami juga mau diberkati melalui kebenaran-Mu ya Tuhan. Maka biarlah Engkau yang menundukkan hati kami ya Tuhan, memberikan kami kerendahan hati, supaya melalui firman-Mu kami mau dibentuk, kami mau ditegur, dan kami juga mau bertumbuh di dalamnya ya Tuhan. Sehingga kekristenan kami ya Tuhan tidak hanya formalitas belaka, tetapi kami mengalami Tuhan hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong dan tuntun kami oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bisa sampai di minggu pertama bulan Maret. Semua karena tuntunan Tuhan bagi masing-masing kita. Pada bulan Maret ini kita akan memulai tema yang baru lagi. Jadi di bulan Maret ini ada tema baru buat kita yang perlu kita renungkan bersama. Dan tiap-tiap minggu nanti ada sub-sub tema dari tema besar di bulan Maret ini. Seperti bulan lalu kita sudah merenungkan sukacita berelasi, dan hamba-hamba Tuhan sudah menjelaskan apa sih maksud sukacita dalam berelasi melalui tema-tema yang sudah ada. Maka di bulan Maret kita juga akan melihat sukacita kasih karunia Allah. Sukacita kasih karunia Allah. Yang nanti kita akan bahas di dalam sepanjang bulan Maret ini adalah mengenai dosa. Dan dosa itu nanti akan mengikuti tentang kasih karunia Allah. Saya berharap bahwa kita tidak jemu-jemu mendengar akan pembahasan tentang dosa. Saya yakin bahwa masing-masing kita, setiap orang Kristen, saya termasuk di dalam hal ini, ketika membahas tentang dosa, jujur Bapak Ibu, pantat itu menggeliat, betul nggak sih? Aduh, aku disentil lagi deh, gitu. Tetapi biarlah anugerah Tuhan yang hidup di dalam diri kita, bahwa teguran itu bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi biarlah kita terus bertumbuh. Maka di bulan ini kita memulai tema yang baru, sukacita kasih karunia Allah. Maka saya memulai di minggu pertama, dahsyatnya kerusakan dosa. Dahsyatnya kerusakan dosa. Mari kita membaca Alkitab kita, buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 3. Kita membuka Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21 saja. Kejadian 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-21. Mari kita baca secara silih berganti sambil menikmati ayat-ayat ini Bapak Ibu. Saya ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-21. Saya memulai Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumingmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sampai debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini tema kita dahsyatnya kerusakan dosa. Maka ada dua topik besar yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, kita akan melihat akibat dosa itu sendiri. Lalu nanti kita juga akan melihat anugerah Allah di balik dosa itu sendiri. Jadi kita tidak hanya mendengar tentang penghakiman dosa akibat dosa, tetapi kita juga akan melihat bahwa di balik dosa ada kasih karunia yang mengikuti. Amin ya. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan memulai pada 2 Agustus, bukan 2 Agustus, tapi bulan Agustus tahun 2022, CNN Indonesia mengabarkan tentang berita bencana alam terdahsyat di dunia. Dan tepatnya terjadi pada Agustus 1931 di China sana, namanya Sungai Yangtze. Bapak Ibu kalau memang salah saya membacanya, nanti dikoreksi ya, jangan sekarang. Namanya Sungai Yangtze. Pada bencana itu bukan menghasilkan, tetapi ada korban jiwa sekitar 3,7 juta orang yang meninggal dunia. Pada bulan April di tahun yang sama, air begitu dahsyat terjadi. Kemudian terulang lagi di bulan Juli sampai di bulan Agustus di tahun 1931, semua daerah itu, kota itu tergenang air. Bahkan panen padi pun tidak bisa dipanen, gagal semua. Yang mengakibatkan apa? Kematian terjadi di sana. Selain daripada kematian, penyakit tipes, disentri juga terjadi di sana. Jadi semua bencana ada pada zaman itu adalah, dan dikatakan adalah bencana terdahsyat pada abad ke-20. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bila kita melihat itu terjadi di dunia, maka pada awal mulanya penciptaan ada kehancuran, ada kerusakan yang cukup parah juga, bukan cukup parah, sangat parah, dan sampai sekarang kita mengalaminya, yaitu kerusakan manusia pertama yang disebut Imago Dei Allah. Imago Dei Allah itu adalah gambar dan rupa Allah, yang konon bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna, tetapi justru mereka sulit percaya kepada Allah. Mereka ditipu oleh iblis. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pasal 3 ini kita akan melihat narasi, sebuah kelanjutan dari minggu lalu yang dikhotbahkan oleh Pak Yamu ya. Kita diingatkan kembali, kita gambar dan rupa Allah. Kita gagal memenuhi ketaatan kita kepada Allah. Karena kenapa? Tipuan daripada iblis. Perintah Allah itu untuk taat tidak bisa dipegang oleh manusia. Karena kenapa? Janji manis, perkataan manis. Pak Yamu sudah bilang minggu lalu bahwa itu cuma permainan kata doang, sampai-sampai perempuan itu tunduk di bawah pengaruh daripada iblis. Maka di dalam kelanjutan daripada teks ini kita akan melihat bahwa dosa itu begitu sangat serius di hadapan Allah. Allah tidak pernah kompromi sedikit pun terhadap dosa. Janji ular kepada manusia bahwa matamu akan terbuka bila engkau memakan buah itu. Benar saja, mata mereka terbuka.
Mereka mengiming-imingkan bahwa mereka akan seperti Allah. Ketika mereka sudah memakan buah pohon pengetahuan itu, mata mereka terbuka. Lalu apa yang terjadi? Mereka melihat ke dalam diri mereka begitu telanjang di hadapan Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu, ketika kemuliaan Allah itu melingkupi mereka, mereka mungkin dalam keadaan telanjang juga, tetapi tidak ada merasa malu. Tetapi ketika sudah jatuh di dalam dosa, seharusnya kan penghuni Taman Eden kan cuma dua itu ya, selain makhluk-makhluk lain. Tetapi kok mereka merasa malu? Mereka menyematkan dedaunan untuk apa? Menutupi aurat mereka. Maka Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa ada sebuah percakapan antara Allah dengan manusia. Ketika Allah datang untuk mencari mereka, maka yang terjadi apa? Ada sebuah pembelaan yang cukup alot terhadap manusia itu sendiri. Mari kita perhatikan ayat 12 Bapak Ibu. Ayat 12 begini firman Tuhan. Maka manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Manusia pertama berusaha untuk melepaskan diri dari kesalahan itu. Bahkan seakan-akan secara tidak gamblang kalau kita perhatikan, dia menyalahkan Allah loh. Kalau Tuhan tidak menempatkan perempuan itu, mungkin hidupku baik-baik saja begitu. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat lagi nanti bahwa apa yang mereka alami ke depan. Tetapi satu yang pasti, Allah tidak butuh tahu siapa dalang dari dosa itu. Semua dihukum, baik ular, manusia, Adam dan Hawa, tetap di bawah bayang-bayang hukuman dosa. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah sebuah fakta yang harus kita kita telusuri dan kita akan renungkan bersama-sama. Kalau saya perhatikan di gereja-gereja zaman sekarang, mungkin Bapak Ibu telusuri atau lihat juga ya, bahwa di dalam gereja-gereja modern sekarang benar yang dikatakan oleh Paul Washer Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, saya membacakan begini Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Orang-orang tidak takut dosa, tidak takut berbuat dosa, semua dosa ya, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, karena mereka tidak takut akan Tuhan. Karena mereka tidak takut akan Tuhan, mereka tidak mengenal Allah. Dan karena mereka tidak mengenal Allah, karena kebanyakan pengkhotbah atau pengajar di dalam gereja tidak memberitakan Tuhan, dan kebanyakan pengkhotbah atau pemberita firman tidak mengajarkan Tuhan, karena mereka tidak mengenal Tuhan. Siklusnya adalah pengenalan akan Tuhan. Banyak gereja modern sekarang ini, perlu kita juga evaluasi akan hal itu. Bagaimana di dalam gereja? Apakah pemberitaan tentang Injil, pemberitaan tentang dosa adalah sebuah hal yang merupakan kecintaan kita, atau itu merupakan sebuah anti bagi kita? Minggu depan bahas dosa lagi, aku disentil lagi, atau bagaimana? Bapak Ibu yang terkasih, tidak sedikit di dalam gereja ada banyak orang-orang Kristen yang susah untuk dibilangin, cepat tersinggungan dan lain sebagainya. Saya juga termasuk di dalam hal itu. Mungkin saya mau mengatakan begini, bahwa ketika kita susah untuk disentil Bapak Ibu, mungkin kekristenan itu bukan wadahnya kita. Mungkin jadi ateis adalah kemungkinan terbesar jadi tempat di sana kita berada. Karena kenapa? Apakah ada tuntutan untuk menjadi ateis di dalam kehidupan hari lepas hari? Tidak sama sekali. Kebebasan hidup dalam keberdosaan mereka itu juga luar biasa. Tidak ada yang mengontrol mereka. Bahkan kalau kita perhatikan, ada teman saya, dulu saya pelayanan di Malang. Dia dulu Kristen, sekarang jadi ateis. Hidupnya tidak jauh lebih baik daripada orang-orang Kristen. Dia berkata bahwa saya bisa memberi, moral saya baik, dia berkata begitu. Saya bisa memperhatikan sesama saya. Tetapi justru orang Kristen itu sendiri yang menyakiti saya. Bapak Ibu yang terkasih, bila kita ada di dalam zona ini, susah untuk dibilangin, sangat susah untuk disentil Bapak Ibu, karena dosa kita. Kita masih bisa berkecamuk di dalam dosa itu. Jangan bangga, status kita rusak di hadapan Allah. Saya termasuk di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bila kita punya prinsip begitu, saya tidak mau disentil. Satu hal yang saya mau sampaikan untuk diingatkan,
bahwa tidak ada yang lolos di hadapan Allah, dosa sekecil apapun. Konsekuensi dosa di dalam Roma adalah maut itu sendiri. Maka Bapak Ibu yang terkasih, makanya di dalam ibadah kita seharusnya di dalam ibadah itu sendiri harus ada pengakuan dosa. Bagaimana kita jemaat datang beribadah tanpa ada pengakuan dosa? Selain daripada itu juga harus diikuti dengan apa? Berita anugerah Allah. Maka di dalam khotbah saya tadi saya membagikan bahwa akibat dosa itu perlu kita disampaikan. Selain daripada itu juga bahwa harus ada berita anugerah Allah yang harus kita dengar. Sehingga apa? Kita tidak dikuasai bayang-bayang dosa, tetapi kita sudah diangkat oleh Kristus sehingga anugerah Allah yang menghidupkan kita sampai sekarang. Amin ya. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pemberitaan dosa itu menjadi topik besar yang harus diberitakan oleh gereja. Selain daripada itu, anugerah Allah juga harus dijunjung tinggi. Kerusakan dosa kita sudah alami masing-masing kita. Betapa seriusnya dosa. Maka akibat dosa itu seperti apa? Saya mengulang kembali apa yang sudah dibahas oleh Pak Yamo teksnya, tetapi topiknya berbeda, poinnya berbeda. Mari kita lihat pasal 2 ayat 16 dan pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Pasal 2 ayatnya yang ke-16 dan pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Saya coba bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Mari kita bandingkan pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu memakan buahnya. Coba perhatikan kata-kata perempuan, ada sebuah klarifikasi di sini. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ada satu klarifikasi dan juga diikuti dengan tambahan. Allah melarang tidak boleh makan itu, tetapi Allah juga tidak melarang untuk meraba. Tetapi justru perempuan berkata tidak boleh meraba. Kemudian apalagi sudah disentil sama ular, itu tidak boleh kamu makan, begitu. Semua tidak boleh kamu makan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, poin yang pertama yang saya mau sampaikan di sini adalah kebenaran yang diputar balikan. Di dalam ayat 1 kita perhatikan di pasal 2 ini sudah dijelaskan ada ular yang licik. Kalau sudah licik dipakai iblis, maka tepat sasaran ketika dia bertemu perempuan yang rentan dengan kata-kata manis, maka sudah klop lah sudah. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, perempuan menjadi sasaran empuk iblis untuk apa? Tunduk di bawah kuasa dosa. Saya mengutip satu kata-kata Spurgeon, dia berkata begini, selicik-liciknya manusia Bapak Ibu, lebih licik setan, begitu. Lebih licik setan. Begini katanya, manusia mungkin memiliki kelicikan yang jauh lebih banyak daripada makhluk apapun. Tetapi setan memiliki lebih banyak kelicikan di dalam dirinya daripada makhluk lain manapun yang telah Tuhan Allah ciptakan, termasuk manusia itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, bila Bapak Ibu lebih licik daripada setan, saya juga termasuk. Bila kita lebih licik daripada setan, mungkin kita jadi antek-anteknya setan Bapak Ibu. Jadi kita perlu waspadai di dalam hal ini. Apakah kita suka memakai kata-kata manis untuk mengelabui orang? Atau bagaimana? Ini perlu kita selidiki di dalam kehidupan kita. Bila kita perhatikan di ayat 16 dan ayat 2, sangat kontras perbedaannya antara kata-kata Allah lalu disentil oleh iblis, lalu ditambahkan oleh perempuan, kloplah. Jadi satulah mereka menjadi bestie Bapak Ibu. Kita akan melihat apakah mereka utuh antara ular dan perempuan ini atau bagaimana. Nanti kita akan melihat di berita anugerah Allah. Setan membawa pencobaan kepada wanita karena dia tahu bahwa wanita ini begitu rentan ketika dipengaruhi. Karena kenapa? Penerima pesan utama di pasal 2 ayat 16 ini adalah Hawa masih belum ada, tetapi Adam. Kemungkinan iblis, ada penafsir berkata begini, kemungkinan iblis
mengamati Adam ketika dia mengatakan ini kepada Hawa, bahwa tidak boleh atau boleh kita makan buah pengetahuan kecuali pohon yang benar dan salah ini. Lalu mungkin tidak ditanggapin oleh serius oleh Hawa akan hal ini, lalu gampang saja disentil oleh ular. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mungkin contoh sederhana juga di dalam kehidupan kita. Perempuan ini, ya saya tidak bisa mengeneralisasi ya. Perempuan ini kebanyakan menjadi korban daripada kata-kata manis. Amin Bapak Ibu. Amin. Perempuan ini adalah korban dari kata-kata manis. Amin. Jangan aminkan kalau enggak berani. Kalau salah. Kalau putus cinta, yang menjadi korban duluan siapa sih? Wanita. Mengedepankan emosi. Makanya di minggu lalu Bapak Ibu di pemuda itu kami membahas juga akan hal ini. Bagaimana kalau kita sudah putus, kemudian dia datang lagi, kemudian mengumbar janji-janji yang begitu manis, tapi hati ini ya ampun kelepek untuk mendengarkan akan hal itu. Satu hal yang kami sampaikan waktu itu, ketika engkau jatuh cinta, jangan bodoh Bapak Ibu. Di saat yang sama jangan rapuh juga. Tadi saya sudah bilang bahwa kata-kata manis, janji manis, saya tidak mengeneralisasi, tetapi kebanyakan perempuan. Tapi siapapun bisa jatuh di dalam hal ini. Siapapun, laki-laki juga bisa. Apalagi kalau perempuan, ya banyaklah. Saya tidak berkata bahwa ini korban film, tetapi kita kebanyakan tahu di film-film, di TV-TV Bapak Ibu. Dengan penampilan perempuan, kata-kata manis perempuan juga, laki-laki bisa jatuh. Betul Bapak-bapak? Betul Bapak-bapak? Mungkin kita bukan pelaku, mungkin juga kita sekaligus jadi korban di dalam hal itu. Saya tidak tahu. Tetapi intinya adalah bukan kita mencari pembenaran diri, bukan kita mencari kambing hitam di dalam hal ini, tetapi lebih tepat adalah bagaimana solusinya. Ketika kebenaran diputarbalikan menjadi kebenaran yang utuh kembali, itu bagaimana? Maka di semangat zaman postmodern ini Bapak Ibu, kebenaran itu bersifat relatif. Kebenaran yang subjektivitas itu, mereka memandang bahwa itu adalah kebenaran yang pasti, padahal tidak. Karena kenapa? Di dalam Kristus sebenarnya kita menemukan kebenaran itu. Minggu lalu Pak Yamu sudah sampaikan bahwa kebenaran di era postmodern ini adalah sifatnya itu subjektif, relatif sekali. Semua orang berkata ini yang benar. Standarnya apa? Berdasarkan pada diri mereka sendiri. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini zona peperangan kita. Apakah kita akan menjadi korban iblis, atau kita dipakai iblis untuk mencari korban lainnya? Hati-hati di dalam akan hal ini. Ketika kita mencoba memutarbalikan segala hal, kita tidak konsisten dengan kata-kata, maka ini adalah pergumulan kita bersama. Mari kita melihat diri kita, seberapa berdosanya kita terkait poin ini. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu, akibat dosa, maka di poin kedua ini saya rangkum begini: rasa takut, malu, kemudian bersembunyi, itu yang dilakukan oleh manusia ini. Mari kita perhatikan ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya bacakan ayat 9 dan 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, rasa takut, malu, bersembunyi akibat daripada apa? Akibat daripada dosa. Setelah mereka berbuat dosa, jatuh di dalam dosa, maka mereka merasa takut, malu. Mereka berpikir bahwa apa yang Tuhan kasih hukuman buat kita ketika kita sudah jatuh di dalam dosa. Kesadaran mereka menimbulkan sebuah ketakutan yang gentar di dalam diri mereka. Janji iblis yang berkata bahwa engkau sama seperti Allah nanti, kok tidak ditepati. Justru mereka dibuang menjadi ada perasaan malu, takut, lalu bersembunyi di hadapan Allah.
Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita perhatikan ayat 10, ada satu hal yang, kalau coba kita perhatikan ayat 10 itu, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Kemudian karena aku telanjang. Adam tidak langsung mengakui bahwa aku takut, bukan karena dia menyesal karena dosa yang sudah dia lakukan, tetapi dia takut bersembunyi di hadapan Allah karena dia telanjang. Ini merupakan apa ya? Orang yang bersalah seharusnya ada pengakuan, mengaku saya bersalah, aku mengaku di hadapan orang yang di hadapan orang atau di hadapan Tuhan. Tetapi Adam di sini dia tidak mengaku, tetapi dia mencari pembelaan bahwa aku telanjang, makanya aku bersembunyi. Kemudian apalagi yang ditambahkan? Ada hal yang ditambahkan lagi. Dia menyalahkan seolah-olah Allah yang salah di dalam hal ini karena dia menempatkan perempuan. Kemudian apalagi? Dia menyalahkan perempuan itu sendiri. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Perempuan juga cari pembelaannya karena ular itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini dilema ketika dosa sudah berkuasa atas manusia. Yang dibutuhkan Allah adalah bukan pembelaan diri. Yang dibutuhkan Allah bukan mencari kambing hitam. Yang dibutuhkan Allah adalah pengakuan kita, kejujuran kita, dan diikuti apa? Penyesalan dan pertobatan. Sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan bahwa yang dibutuhkan Allah ketika kita di dalam posisi ini bukan pembelaan diri, bukan mencari pembenaran diri, tetapi pengakuan, kejujuran kita di hadapan Allah yang diikuti dengan penyesalan dan pertobatan. Sering kita di dalam posisi akan hal ini Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita ingin bebas. Kita tidak mau disalahkan. Siapa yang mau disalahkan? Nggak ada. Jujur Bapak Ibu, tidak ada yang mau disalahkan. Bahkan kalau kita mau disalahkan pun dengan berat hati, ya sudahlah aku aja yang salah, nggak apa-apa. Betul Bapak Ibu? Ya. Karena kenapa? Pada dasarnya tidak ada yang mau disalahkan. Tidak ada. Kecenderungan kita itu selalu benar. Kita selalu mencari pembenaran. Bahkan akibat dosa itu sendiri, kita sulit untuk minta maaf. Kita sulit mengakui bahwa kita salah di hadapan orang, di hadapan sesama kita, atau di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dosa semacam ini tidak diajarin Bapak Ibu. Ada anak-anak yang diajarin untuk berbuat dosa. Dari kecil kita tidak diajarin untuk berbuat dosa, tetapi bisa berbuat dosa. Anak-anak diajari untuk taat, takut akan Tuhan, butuh waktu dan proses yang sangat panjang. Makanya saya bilang bahwa tidak ada yang kebal dengan dosa. Setiap kita, masing-masing kita dimungkinkan untuk bisa berdosa hari lepas hari. Masalahnya begini. Ketika orang di luar diri kita itu siapa? Mungkin suami, istri, anak-anak, tetangga kita, sesama kita, orang-orang dalam gereja, susah menerima orang yang bersalah itu. Betul ya? Kita susah menerima ketika ada orang yang bersalah terhadap kita. Ada satu ungkapan mungkin perlu kita renungkan akan hal ini Bapak Ibu. Kamu salah, kamu berdosa, aku tidak lebih benar. Atau sederhananya begini, aku salah, aku berdosa, bukan berarti kamu lebih benar daripada saya. Posisi kita sama orang berdosa. Susah menerima kesalahan yang sudah berbuat dosa kepada kita. Apalagi setiap hari kita lihat dia, apalagi dia mengulang kesalahan yang sama. Begitu dongkolnya hati kita melihat orang tersebut. Karena kenapa? Kita menaruh kesalehan kita atas dosa orang itu. Makanya Martin Luther berkata begini, jangan sampai kita mengukur kekudusan dan kesalehan kita karena berdasarkan dosa yang sudah orang lain perbuat. Mungkin kita tidak melakukan dosa yang sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, tetapi di saat yang mungkin di konteks yang berbeda, kita berdosa dengan dosa yang berbeda.
maka intinya adalah kita sama di hadapan Allah, orang-orang berdosa. Tidak ada ruang bagi kita untuk mencari pembenaran diri. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu. Poin yang ketiga, akibat dosa membawa kepada penghukuman. Bapak Ibu nanti bisa baca ayat 14 itu sampai ayatnya yang ke-19. Di sana kita melihat ada hukuman Allah terhadap ular dan manusia, baik Adam dan Hawa. Tetapi ada satu perbedaan di sini kalau kita perhatikan, bahwa ketika ular dihukum, semata-mata Allah tidak hanya menghukum, Allah mengutuk Adam. Sementara manusia bukan kutukan, tetapi hanya hukuman. Kenapa ini berbeda? Karena ular adalah musuh Allah, sementara manusia adalah partner Allah sejatinya. Walaupun manusia jatuh di dalam dosa, sudah berbuat dosa, tetapi anugerah Allah tetap ada bagi mereka. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Allah tidak mengenal dosa sekecil apapun yang kita lakukan. Mungkin kita memakai ukuran besar kecil, tetapi di hadapan Allah tidak ada istilah itu. Semua jenis dosa pun Tuhan pasti akan hukum. Tujuan apa? Supaya kita ini tidak jauh daripada Dia, supaya kita tidak terus-terusan hidup di dalam kubangan dosa itu sendiri. Makanya Allah mengingatkan kita ketika kita jatuh di dalam dosa, berbagai macam hal. Nggak tahu bagaimana Tuhan mengingatkan kita. Tidak sama, tetapi beda. Tetapi patokannya adalah firman Tuhan itu sendiri. Meskipun kita berdosa, saya mengulangi tadi kata-kata saya, meskipun kita berdosa, dosa harus dihukum. Tetapi penghukuman selalu disertai dengan apa? Kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah semua orang bisa terima, bukan karena status sosialnya, bukan karena dia kaya raya, bukan karena dia lebih tinggi pendidikannya, bukan karena badannya lebih bagus daripada siapapun, tidak. Tetapi kasih karunia Allah semua orang bisa dapatkan. Maka kabar baiknya bagi kita apa, Bapak Ibu? Tadi sudah sampaikan bahwa ada 3 akibat dosa itu. Sesuai konteks ini adalah kebenaran itu diputarbalikan. Kita harus hati-hati di dalam hal ini. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua tadi itu bahwa rasa takut, malu, kita bersembunyi, kita mencari pembenaran diri kita sendiri. Dan yang ketiga apa? Penghukuman daripada dosa itu adalah kematian. Maka yang menjadi berita anugerah buat kita, kabar baik bagi kita, yaitu Injil itu sendiri. Yang pertama bahwa Allah memanggil kita. Allah memanggil kita. Kalau saya bertanya Bapak Ibu, kita bisa jawab, apa sih keunikan kekristenan dibanding agama-agama lain? Apa keunikan kekristenan dibanding agama-agama lain? Kalau kita perhatikan ketika Adam jatuh di dalam dosa, manusia jatuh di dalam dosa, maka mari kita perhatikan ayatnya yang ke-8. Kita perhatikan ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Inilah yang menjadi keunikan kekristenan, di mana ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah pencipta datang langsung memanggil manusia, "Di manakah engkau?" Sementara agama-agama besar di luar kekristenan, mereka berusaha mencari Tuhan, mereka berusaha mencari perkenanan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah kabar gembira bagi kita. Allah langsung berinisiatif mencari kita, orang-orang yang berdosa. Nanti kita akan melihat wujudnya seperti apa di Yohanes pasal 3 ayat 16. Bapak Ibu hafal Yohanes 3 ayat 16? Kita baca bersama-sama atau kita sebutkan bersama-sama karena di slide nggak ada. Kita sebutkan bersama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini nanti kabar baiknya yang sudah kita terima. Dia memanggil kita orang berdosa atas dasar apa? Inisiatif Allah sendiri. Maka dia wujud nyatakan ketika Kristus datang untuk apa? Menebus kita. Tapi ingat ya, di ayat di pasal 3 ayat 16 itu hanya orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak bersifat universal.
tetapi eksklusif di sana. Hanya orang-orang yang percaya kepadanya. Maka ini adalah sebuah berita anugerah bagi kita. Bila Adam tadi, manusia tadi, menginginkan sama seperti Allah, maka Allah telah menjadi sama seperti manusia. Poin yang kedua Bapak Ibu, dari berita anugerah ini sangat penting, bahwa Kristus menjadi jalan pendamaian bagi kita. Coba perhatikan ayat 15. Pasal 3 ayat 15, demikian firman Tuhan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini merupakan bagian daripada kutukan ular ya. Tetapi ini adalah kalau kita melihat nanti ke depan penggenapannya, ini adalah merujuk kepada Kristus. Mari kita coba perhatikan Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa awalnya si Hawa, perempuan, menjadi bestinya ular ketika dia dibujuk. Tetapi kita perhatikan bahwa di ayat 15 ini Allah di dalam anugerahnya berusaha melepaskan jerat itu, membuat ular dan manusia menjadi seteru di sana. Makanya ada di ayat itu dia berkata begini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunan ular dan keturunan perempuan akan menjadi seteru. Keturunan ular bukan diartikan secara harafiah bahwa itu akan binatang, bukan. Tetapi ini adalah pengikut-pengikut iblis, pengikut-pengikut yang percaya kepada ajaran setan akan berseteru kepada pengikut Kristus nantinya. Keturunan perempuan dan keturunan ular akan menjadi seteru. Kemudian dilanjutkan Bapak Ibu, dilanjutkan di ayat selanjutnya, bahwa ular akan meremukkan tumit daripada hal itu, dan kepala ular akan dihancurkan. Artinya apa? Ini merujuk kepada kematian Kristus di atas kayu salib. Kristus mati untuk apa? Demi kita, demi saya dan Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah berita anugerah bagi kita. Dia tidak melihat kegagalan kita, dia tidak melihat kondisi kita, tetapi dia memanggil kita di dalam keberdosaan kita. Adakah kita datang kepadanya? Ketika kita hilang, Tuhan terus memanggil kita, datanglah kepadaku. Bahkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 9 Bapak Ibu, kita terus diingatkan bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia setia dan adil. Yang dibutuhkan di sini adalah pengakuan kita, meresponi anugerah Allah itu seperti apa. Maka kita bersyukur di minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan kembali bahwa hubungan kita yang terputus dengan Allah, kita menjadi seteru Allah, kita sudah diperdamaikan oleh Kristus Yesus. Maka yang berkuasa sekarang adalah bukan iblis lagi atas hidup kita, tetapi Kristus Yesus. Maka jangan kita izinkan iblis, setan berkuasa atas hidup kita. Jangan sampai kita menjadi antek-antek daripada setan, tetapi mari kita dikuasai oleh Kristus itu sendiri. Kristus sudah menang di atas kayu salib. Maka itu boleh menjadi kita berbagian di dalamnya, dan ini adalah berita anugerah bagi kita. Biarlah di minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan kembali akan karya Kristus, pengorbanan Kristus atas hidup kita, bahwa kita hidup hanya berdasarkan kemurahan dan kasih karunia Allah. Tidak ada yang kita bisa banggakan selain daripada apa? Kemurahan Allah itu sendiri. Mari kita datang kepada Allah, kepada Kristus. Bila kita terus bergumul dengan dosa-dosa kita, apa yang kita gumuli selama ini, kita susah keluar dari jeratan iblis. Mungkin kita ditipu oleh setan, kita mempertahankan ego kita. Mungkin kita terus bergumul dengan dosa-dosa yang lain ketika kita sendiri di kamar, ketika kita sendirian. Mungkin hati kita yang masih belum dibereskan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah hati kita, pikiran kita, supaya kita terus hidup di dalam perkenanannya, supaya kita terus hidup berkenan di hadapannya, dan kita mengimani bahwa oleh karya Kristus itulah yang menghidupkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Oleh anugerah-Mu semata Engkau mengingatkan kami kembali. Kami orang-orang berdosa, kami orang-orang hina ya Tuhan. Tidak ada satu kebenaran yang Tuhan temukan di dalam diri kami selain dosa, dosa, dan dosa. Betapa liciknya kami ya Tuhan, betapa kejamnya kami di hadapan-Mu. Kami sering ditipu oleh iblis dengan kata-kata manis, dengan janji-janji manis. Maka tolong kami ya Tuhan, berikan kami kepekaan ya Tuhan ketika kuasa setan itu menggerogoti kami. Ajarlah kami Tuhan untuk melihat salib Tuhan. Engkau sudah menang atas karya salib itu, maka biarlah kami juga menang melawan godaan setan itu, karena Engkau sudah menolong kami. Mampukan kami ya Tuhan, supaya di segala lini kehidupan kami tidak kompromi terhadap dosa, kami tidak kompromi terhadap hal-hal yang jahat. Bahkan Engkau memperbaharui hati kami yang keras, Engkau memperbaharui hidup kami yang tidak bisa diubahkan, supaya kami terus melihat anugerah Allah. Kami melihat sesama kami di dalam anugerah Tuhan, sehingga pengampunan kami bisa berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami. Mampukan kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Mari saya ajak semua untuk merenungkan, mohon kepada Tuhan supaya kita dikuduskan, supaya kita layak makan perjamuan kudus. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Betapa dahsyatnya dosa telah merusakkan seluruh tatanan hidup kami. Tuhan, Engkau yang begitu baik, Engkau mengasihi kami semua, sehingga kami Tuhan diangkat kembali untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami ingat kan korban Kristus di atas kayu salib yang melepaskan hidup kami, membebaskan kami. Bapa, ini kami, sekalipun kami sudah diselamatkan, ada hal-hal di mana kami Tuhan kembali kepada dosa yang tidak Engkau kehendaki. Tuhan, seringkali ada kebencian di dalam hati kami, ada iri hati, ada dengki. Tuhan, kami ingin membalas kan orang-orang yang sudah menyakiti kami. Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa kami, tetapi Tuhan, kami manusia yang lemah, kami sering jatuh Tuhan dalam dosa. Dosa kembali lagi kepada kami. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin makan tubuh dan darah-Mu di dalam persekutuan dari perjamuan kudus sebentar. Kami akan dipersekutukan dengan Engkau
Oleh karena itu Tuhan, sucikan kami, ampuni kami, layakkan kami kembali, kuduskan kami. Tolong kebencian-kebencian dan ketidaksukaan kami, kegeraman kami, Tuhan ampuni. Kami mau memperbaikinya. Kami mau Tuhan mendatangi saudara kami, mohon maaf, supaya kami layak makan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Berkati perjamuan kudus, supaya kami boleh memakannya bersama. Dan kami ingat dan korban di atas kayu salib menebus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Amin. Saya minta pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Silakan. Tes. Bapak kami yang dalam surga, kami mengucap terima kasih telah korbankan kau di Golgota untuk menebus dosa kami. Bapak, ampunilah kami yang berdosa. Kami tidak sanggup untuk Engkau Tuhan yang bisa memperbaiki Tuhan. Kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan, jika saudara kami yang telah mengerahkan tubuh, kami percaya Tuhan, Engkau telah menjamah, Engkau sembuhkan. Ada dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk keampunan dosa. Sebentar akan dibagi dan kita akan makan bersama. Dekat ke salibmu.
seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan, dan jadikanlah ini peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat roti ini, cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami boleh dipersekutukan kembali dengan tubuh dan darah-Mu. Bapa, kami diperbarui kembali supaya kami boleh hidup kudus di hadapan-Mu. Tuntun kami Tuhan selanjutnya. Hari-hari kami Tuhan akan kami hadapi dengan pertolongan-Mu. Kami tahu Tuhan, ke depan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi hari-hari yang ke depan dengan pimpinan-Mu. Sekalipun hari-hari itu Tuhan belum kami tahu, tetapi Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk korban darah dan juga tubuh-Mu yang dihancurkan untuk kelepasan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Gelas-gelasnya segera diambil. Warta cepat saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Kita juga boleh menikmati undangan Tuhan melalui meja perjamuan yang sudah kita laksanakan pada kesempatan ini. Yang menjadi pengumuman pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini, selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Mari boleh beribadah bersama-sama di minggu-minggu yang akan datang. Nanti sore ada kebaktian umum 2 pukul 17 bagi jemaat yang pagi ini tidak mengikuti ibadah pagi. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah atau kebaktian umum 2 nanti sore. Ibadah juga disertai dengan perjamuan kudus. Minggu depan ibadah berjalan seperti biasa, baik KU1 maupun KU2 di jam 9 dan juga di jam 5 sore. Mari kita mengajak keluarga kita, saudara-saudara kita untuk boleh beribadah bersama-sama. Kemudian kebaktian PRBK setiap hari Sabtu. Tetapi mari anak-anak muda supaya boleh bergabung bersama-sama, mengajak rekan-rekan supaya bisa boleh beribadah bersama di ibadah PRBK hari Sabtu pukul 6 sore. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret pukul 6 pagi diadakan doa pagi. Kita sudah memulai hari Sabtu kemarin
Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum sempat ikut doa pagi hari Sabtu kemarin, maka mari kita mengikutinya di doa pagi hari Sabtu depan. Jadi pastikan kita meluangkan waktu untuk boleh berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Durasinya tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Jadi mari kita memulai hari kita di weekend itu dengan bersekutu bersama. Kemudian ini perlu kami tekankan juga bagi Bapak Ibu yang memiliki pokok-pokok doa, jangan malu menyampaikan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya pergumulan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pokok-pokok doa terhadap Saudari Mariaman sesuai dengan nomor yang sudah tertera di layar, atau kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja. Jadi mari kita sampaikan pokok-pokok doa kita, bukan hanya pokok doa pribadi, mungkin pokok-pokok doa umum, pokok-pokok doa siapapun yang membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui doa, mari kita sampaikan bersama dan kita akan doa bersama. Kemudian aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk untuk membantu para hamba Tuhan di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Fani dan Saudari Grace. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, nanti di kantong merah dan kantong biru nanti untuk persepuluhan. Sebelumnya mari kita membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan pintu bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa dalam surga, kami menyadari dan kami sangat tahu Tuhan bahwa kami sudah diberkati di dalam segala kelimpahan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Nafas kehidupan, keluarga kami, pekerjaan Tuhan sudah berkati. Maka pada kesempatan ini ya Tuhan, tidak ada alasan bagi kami juga untuk mau mengembalikan semua titipan ini untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami sudah diberkati ya Tuhan, maka kami mau mengembalikan sebagai wujud syukur kami. Bukan supaya kami mau diberkati Tuhan, tetapi sebagai ucapan terima kasih kami bahwa Tuhan masih berkenan bagi kami. Maka dengan kerelaan hati kami ya Tuhan, kiranya kami boleh memberikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpuji-pujilah namamu Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil memberi, mari kita memuji Tuhan. Bawa persembahanmu. Dalam rumah Tuhan
Kami bersyukur kepadamu. Kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Apa yang menjadi milikmu, kami kembalikan kepadamu. Kami bawa korban syukur kami juga kepadamu. Tuhan, pakailah akan persembahan-persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang dapat kami berikan. Itu semua datang dari Tuhan. Bapa, kami bersama-sama berdoa, dan kami tidak akan pernah lupa orang tua kami yang sudah menolong kami, yang sudah memelihara kami, orang tua kami yang bekerja keras sehingga kami anak-anaknya dipelihara dengan baik. Kami anak-anaknya boleh sekolah, boleh belajar, boleh kuliah. Tuhan, terima kasih. Apa yang telah orang tua kami berikan buat kami, apa yang telah orang tua kami lakukan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berguna kelak. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami yang sudah berkorban buat kami. Berkati orang tua kami. Tolong orang tua kami Tuhan. Berikan kesabaran, berikan hikmat, supaya mereka boleh terus bekerja dengan baik. Tuhan, berikan tubuh yang sehat buat orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk orang tua kami. Kami juga bersyukur Bapa untuk anak-anak kami yang bekerja dengan baik, memeliharakan keluarganya, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Terima kasih Tuhan. Mereka juga memberikan apa yang menjadi milik Tuhan kembali kepadamu. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang seperti itu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang ingat kami orang tuanya. Anak-anak kami ingat akan kami orang tuanya. Mereka menyisihkan sesuatu buat kami, supaya kami orang tua dapat tetap hidup dengan baik. Berkati anak-anak kami Tuhan, supaya mereka belajar untuk tetap hidup di dalam kasih dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak kami, berikan tubuh yang sehat, berikan kesanggupan untuk bekerja dengan kuat, berikan Tuhan hikmat dan akal budi, berikan kesabaran dalam menghadapi semua persoalan. Tuhan, kami bersama-sama juga berdoa buat kami yang mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Tuhan, tolong supaya kami boleh saling mengerti satu dengan yang lain, dan kami boleh Tuhan mempersiapkan pernikahan kami. Dan kami juga berdoa, tolong supaya kami mempunyai rumah yang dapat kami tempat kelak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk kami yang bekerja pada saat ini. Kami berterima kasih, Engkau mencukupkan kami. Engkau juga Tuhan yang akan memberkati kami kelanjutannya. Kami tahu Tuhan, kalau kami memberikan apa yang menjadi milik-Mu, Tuhan tidak akan diam. Tuhan, Engkau yang memelihara kami. Kami berdoa juga Tuhan, bagi kami yang saat ini, Tuhan, kami berseru kepadamu. Apa yang kami hasilkan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kami berseru padamu Tuhan, tolong bukakan jalan supaya kami mendapatkan yang lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan, berikan kesabaran, berikan kepada kami sukacita, berikan kepada kami kesanggupan, dan juga Tuhan supaya kami tetap setia, tetap rajin bekerja. Mari Tuhan, berkati apa yang kami usahakan. Kami juga berdoa buat kami yang sama sekali saat ini belum bekerja. Kami butuh pekerjaan. Kami mohon daripadamu, mari Tuhan, tolong bukakan jalan buat kami, supaya kami mendapat pekerjaan di mana ada banyak tempat di mana kami boleh melamar.
Biar Tuhan tolong supaya kami dapat diterima. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan yang menolong kami. Bapa, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sakit. Biar Tuhan juga yang menolong, menyembuhkan dan menguatkan. Buat kami, saudara-saudara kami yang saat ini sudah lanjut usia, berikan kekuatan Tuhan. Biar Tuhan yang tetap memberikan kesegaran, kesehatan, supaya kami boleh tetap Tuhan hidup dengan apa yang ada pada kami. Sekalipun kekuatan kami berkurang, tapi kami tahu Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, berikan kepada pemimpin negara Bapak Presiden Joko Widodo dan juga staf menteri semuanya Tuhan, supaya diberikan hikmat dan akal budi untuk dapat mencari jalan keluar, mengatasi persoalan-persoalan yang sulit, mengatasi Tuhan keadaan ekonomi yang tidak baik saat ini. Biar Tuhan buka jalan. Tolong Tuhan, supaya rakyat boleh tentram, supaya rakyat boleh Tuhan mendapatkan sejahtera. Kami percaya Tuhan menolong supaya pimpinan bangsa boleh melakukan tugasnya dengan baik, dengan urapan Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan. Tolong supaya mereka bekerja dengan sepenuh hati dan tidak korupsi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang dapat kami naikkan kepadamu. Tuhan, sebentar kami meninggalkan tempat ini, biarlah Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Baik, tolong perhatian saudara sebentar. Boleh saya berkenalan dengan Bapak yang baru datang, temannya Iwan ya? Boleh saya bisa berkenalan? Boleh berdiri sebentar? Boleh dibuka ini supaya tolong sebutkan namanya. Nama saya Johan. Ya. Nama saya Ayu. Oh iya. Terima kasih, selamat datang. Tuhan memberkati. Silakan duduk Pak. Silakan duduk. Baik. Sekarang kita akan mendoakan mereka yang berulang tahun pada bulan ini. Yang pertama yaitu saudari Nona. Nona tidak ada, tidak ikut. Ya. Kemudian yang berulang tahun yaitu Ibu Christine Kurniati. Silakan. Silakan.
Silakan maju, Christine. Mau KTP? Aduh. Margareta, anaknya Habil. Oh, itu nanti sore mungkin. Ibu Ani nanti sore. Ibu Ruth Maya nanti sore. Bu Saci ada tidak? David sore. Ibu Siska, ada Ibu Siska? Ada Ibu Siska? Tadi, silakan maju. Oh, ada. Oh, tadi ada rasanya. Oke. Oh. Ibu Lani, ada Ibu Lani? Oh, tidak datang. Ibu Lani. Samuel, ada Samuel. Samuel. Samuel ada tadi. Rasanya tadi saya lihat orang tuanya. Samuelnya ada. Tolong dipanggil Samuel kalau ada di muka. Samuel. Baik, yang berulang tahun pernikahan yaitu Bapak Daniel dan Ibu Melinda tidak datang. Yefune dan Mea tidak ada juga di atas. Aziz dan Mengki, oh tidak datang juga. Hai Samuel, naik Samuel. Turun aja lah. Om berapa? Om nambah. Baik. Ada lagi yang berulang tahun pada bulan ini? Oh, silakan maju. Kalau mau saya doakan. Ada? Siapa? Oh, Justin, maju Justin. Mari silakan Justin. Sini Justin. Ada lagi? Silakan. Ayo, silakan kami doakan. Ada? Baik. Akan doakan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami bersyukur untuk Nona Tuhan, sekalipun keadaannya Tuhan tidak baik, tetapi kami tahu Tuhan tetap menyertai Nona. Tuhan tetap sayang kepada Nona. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada Nona. Tolong orang tuanya Tuhan, Foni dan Chai, untuk terus Tuhan membimbing Nona, memelihara Nona, menolong Nona. Kami percaya Tuhan yang memberkati akan Chai dan Foni untuk tetap dan juga terus melakukan Tuhan perbaikan buat Nona. Terima kasih Tuhan, berkati Nona supaya boleh menolong dirinya sendiri. Kami percaya Tuhan yang memberkati Nona. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur untuk Ibu Christine Kurniati yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan, saudara kami ini adalah hamba Tuhan, melayani jemaat-Mu, melayani dengan sepenuh hati. Oleh karena itu Tuhan, tuntun, bimbing, arahkan
Dan saudara kami ini Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, bagi banyak orang. Tolong Tuhan, supaya melalui Ibu Christine, jemaat boleh dibangunkan, boleh dikuatkan, dan boleh belajar banyak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berikan tubuh yang sehat, berikan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bersama-sama untuk Ibu Siska yang tadi kami lihat ada ikut di dalam kebaktian. Tolong Tuhan, biar Kau juga berkati Ibu Siska. Mungkin ia pulang terlebih dahulu karena ada persoalannya harus diselesaikan. Biar Tuhan juga memberkati, memberikan tubuh yang sehat, memberikan tubuh yang kuat, berkati usaha yang dikerjakan, supaya Tuhan memimpin Ibu Siska. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lani, yang Kau juga yang menolong Ibu Lani. Sekalipun rumahnya jauh, tetapi Tuhan Kau tetap menyertainya. Kami ingin terus melihat Ibu Lani hadir di dalam kebaktian. Biasa dia hadir Tuhan. Biar Engkau juga Tuhan menyertainya, menolongnya, memberkatinya. Tolong apa yang dikerjakan oleh anak-anaknya, biar semua berhasil, supaya anaknya boleh mendukung akan kehidupan daripada Ibu Lani. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Lani, pimpin Ibu Lani, berikan tubuh yang sehat kepadanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara Samuel yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk Samuel yang hari ini berusia 7 tahun. Tuhan, Engkau telah memelihara Samuel, Engkau memberkati Samuel. Tuhan sudah menyembuhkan Samuel dari sakit batuknya. Kami bersyukur Tuhan untuk semua itu. Tuhan berkati Samuel, berkati studinya, berkati Tuhan supaya Samuel boleh belajar dengan baik, bertumbuh dengan baik. Berkati kedua orang tua untuk dapat tetap memelihara Samuel. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk Samuel. Kami bersyukur Tuhan karena Samuel boleh sebentar mau melayani Tuhan dan berbuat bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk saudari Justin. Tuhan, terima kasih. Tuhan juga yang memberkati Justin. Tuhan yang menolong Justin di dalam kuliah, di dalam mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan. Tolong Justin, berikan tubuh yang sehat, berikan hikmat dan akal budi, berikan sukacita belajar Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang telah memberkati Justin, Engkau juga akan memberkati pelayanannya di gereja ini maupun di tempat lain nanti. Tolong Tuhan, berkati Justin, berkati Tuhan dengan kekuatan, dengan tubuh yang sehat, supaya boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua Justin yang juga Tuhan mendoakan buat Justin, dan juga Tuhan yang membiayai Justin. Biar Tuhan menyertai. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang berulang tahun pernikahan, untuk Daniel dan Melinda. Biar Tuhan tolong pasangan ini. Daniel dan Melinda sudah menikah. Engkau berkati Tuhan pernikahan, supaya menjadi pernikahan yang utuh, pernikahan yang saling mengasihi. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Daniel dan juga Melinda. Tolong apa yang dikerjakan supaya boleh berhasil, boleh mencukupi kebutuhan hidup. Kami percaya Tuhan memberkati Daniel dan juga Melinda. Kami berdoa juga buat Yefune dan Mea yang berulang tahun pernikahan pada bulan ini. Tuhan tolong berkati Yefune dan Mea.
Pimpin mereka Tuhan di dalam anugerah dan kemurahan. Tuntun terus di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Tolong apa yang dikerjakan Yefune maupun Mea, tolong supaya itu boleh mencukupi kebutuhan hidupnya. Berkati Tuhan supaya Mea dan Yefune boleh Tuhan semakin lebih baik keadaannya. Dan kami bersyukur Tuhan tetap memelihara akan Yefune dan Mea di dalam saling mengasihi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Aziz dan Mengki. Tuhan, Aziz dan Mengki hidup di dalam kasih satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain. Tolong Tuhan, kalau Aziz dan Mengki di dalam pernikahannya, biar Tuhan memberkati, Tuhan menolong apa yang diusahakan baik oleh Aziz maupun oleh Mengki. Berkati Mengki yang menjadi kepala sekolah TK, biar Tuhan berkati. Tolong Tuhan akan Mengki dengan apa yang dilakukannya. Tolong Tuhan, berikan tubuh yang sehat buat Mengki. Kami juga berdoa buat Aziz di dalam pekerjaannya yang tidak mudah. Biar Tuhan selalu memberikan kekuatan buat Aziz. Berkati keluarga ini Tuhan, dengan kasih setia-Mu, cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Baik, tolong kita nyanyikan buat mereka ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam